Shalom, Pak Saudara, teman-teman semua. Ketemu lagi di Tanya Pastor Ishak. Pastor Ishak akan menjawab satu pertanyaan yang menarik, yaitu apakah mengejar financial freedom sebelum 30 tahun itu baik? Atau bagaimana menurut Pastor? Financial freedom itu artinya adalah ketika keuangan kita, pemasukan kita itu lebih besar dari kebutuhan kita dan kebutuhan yang akan datang, ya, sehingga kita freedom dalam mengelola keuangan dan kita merasa nggak khawatir, ya, karena pemasukan kita lebih besar daripada kebutuhan kita sekarang dan akan datang, gitu ya. Nah, mengejar financial freedom, banyak orang punya prinsip kerja, tapi kok tipes gitu ya. Sudah kerja maksimal, ya, sudah berusaha luar biasa, tapi kok malah sakit. Nah, menurut firman Tuhan dikatakan di sana hal mengumpulkan harta. Matius 6, ya. Matius 6 berkata tentang hal berdoa, hal berpuasa, hal sedekah, dan hal mengumpulkan harta. Ini menarik, ya. Di situ dikatakan 3 hal. Ketika kita mengumpulkan harta, yang pertama kita harus menjaga hati. Apa sih tujuan kita ini financial freedom sesungguhnya? Apakah kita ini pengen sombong, ya? Wah, gua loh financial freedom. Wah, kebutuhan sudah banyak terpenuhi. Mau apa aja tinggal beli, gitu ya. Ada orang berdoa, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi hawa nafsunya, dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Pengen foya-foya, pengen sembarangan. Hadirin Bapak Saudara, ya, jaga hati. Kenapa? Kalau kita berharap kita pengen kaya di dunia, dikatakan di sana, karat dan ngengat serta pencuri membongkar. So hari ini kalau kita fokus cuma pada harta, hati kita sampai nempel pada harta, kita akan kecewa, ya. Jadi kalau pertanyaannya financial freedom sebelum 30 itu baik atau tidak, bagaimana menurut Pastor, ya? Harusnya baik, karena kita boleh memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tapi kalau kita berusaha dengan melanggar firman Tuhan, kalau kita tempelkan hati kita kepada rumah kita atau kepada harta kita, rekening kita, maka kita akan kecewa. Yang kedua dikatakan sana menjaga mata, ya. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa hubungannya sama harta? Banyak orang kalau lagi cari duit itu gelap mata, nggak peduli saudara, nggak peduli teman, dihabisi, dimakan duitnya, ya. Kantor karyawan, wah, yang penting naik jabatan, sikat. Egoisnya luar biasa, menjadi hamba uang, ya. Hati-hati Bapak, misalnya kalau gelap mata, segala cara digunakan. Financial freedom itu baik, tapi jangan sampai kita gelap mata. Yang ketiga, menjaga status. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, ya, kepada Tuhan dan kepada Mamon. So hari ini, ayo cek status kita. Kalau status kita hari ini jadi hamba uang karena financial freedom sebelum 30, aku pengen kerja mati-matian, nggak perlu ke gereja, nggak perlu berdoa, time is money. So hari ini kita menjadi hamba uang, itu adalah posisi yang salah. Kenapa? Karena uang itu tuan yang kejam, tetapi hamba yang baik. Financial freedom itu kan tujuannya uang ini jadi hamba, ya. Uang ini jadi kita pakai untuk nyekolahkan anak, jadi anaknya pintar, pengen barang apa, ulang tahun istri kita berikan berlian, ini jadi hamba yang baik. Tapi karena kita fokus untuk menjadi financial freedom sebelum 30, lalu kita berusaha bekerja keras, tiba-tiba kita lupa status kita, uang menjadi tuan. Apa yang terjadi? Kita menjadi hamba yang ditekan. Uang itu menjadi tuan yang kejam. Contoh, ya, apa sih maksudnya uang itu sebagai tuan yang kejam? Kita kerja dari pagi, sampai pagi lagi. Ya itu tadi, ya, kerja sampai tibas, gitu kan. Atau saya punya teman, ya, dia pulang satu kali bapaknya sakit, ya.
sakit menggigil luar biasa. Lalu teman saya berkata kepada bapak, ayo kita ke dokter, ke rumah sakit, ayo papa harus sehat. Papa lo keadaannya sampai kayak gini. Nggak mau. Kenapa nggak mau, Pak? Rumah sakit itu mahal. Oh, kalau uang itu kita jadikan tuan, kejam sekali. Kita berobat aja sayang sama uang sampai nggak berobat. Ya. Harusnya beli obatnya 10, dibeli obat cuma 5. Padahal yang 5 lain itu penting, urgent ya. Ini ngomong urgent. Oh, bahaya. Ya, jadi hari ini coba cek status kita. Financial freedom itu baik, tapi kita mengumpulkannya dengan cara Tuhan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Rajin itu harus, malas itu dosa. Karena itu kita kerja keras baik, tapi kita harus balance dan nomor satukan Tuhan. So hari ini pertanyaan yang menarik ini saya jawab dengan diplomatis ya. Kalau kita financial freedom 30 tahun karena kita sungguh-sungguh sama Tuhan, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, itu bukan sebuah dosa. Ya. Mungkin financial freedom kita datang waktu umur 32, 35, 40 atau 50, it's okay. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan memberkati pada waktunya. Tapi ketika kita kerja keras, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yakinlah kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi hari ini pertanyaan itu sudah terjawab. Biar kita semua menjaga hati, ya, jangan tempelkan sama duit, nanti kecewa. Ngangat, kerat, pencuri itu pasti nyuri. Oh, kita pasti kecewa. Ya, karena itu tempelkan hati kita sama sumber berkat, yaitu Tuhan. Yang kedua, jaga mata. Jangan sampai gelap mata, semua cara dipakai. Oh jangan. Kita pakai cara yang benar. Dan yang ketiga, menjadi hamba Tuhan. Menjaga status. Tetap hamba Tuhan ya. Tetap mengasihi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Kita melayani Tuhan. Uang itu hamba yang baik. Financial freedom membuat kita bisa menyenangkan orang tua kita. Ya, memberikan rumah, mengajak jalan, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak. Jangan sampai merasa financial freedom, tapi kita nahan uang kikir luar biasa. Oh, itu nggak freedom. Itu dalam perbudakan. So, hari ini, teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita semua diberkati, dan biarlah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat tanya Pastor Ishak hari ini, biar Roh Kudus menerjemahkan lebih daripada yang hamba bisa jelaskan, dan bila kami boleh mengerti dalam hal mencari uang atau mengumpulkan harta, begitu penting dalam hidup kami sebagai manusia, tapi kami mau memprioritaskan kehendak Allah, kebenaran Allah dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar freedom dalam hidup. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami hamba-hambamu yang baik, dan uang menjadi hamba kami untuk mencapai tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar, dan bila siap mendengar, siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Saudara, senang sekali boleh menyapa Bapak Saudara lewat tanya Pastor Ishak. Pastor Ishak menjawab. Bapak Ibu Saudara boleh tanya tentang hal-hal praktis di lapangan, juga semua doktrinal atau tentang ayat boleh. Biarlah kita semua boleh bertumbuh menjadi anak Allah, menjadi gereja Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam Tanya Pastor Ishak. Tuhan Yesus memberkati.